Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, gimana kabarnya? Semoga selalu diberkati Tuhan. Nah, sebelumnya pasti ada yang belum kenal sama aku. Perkenalkan, nama aku Yohanes Septiantri Atmojo, bisa dipanggil Ian atau Jo. Aku dari kelas 7A. Nah, udah perkenalan nih. Sebelum memulai acara selanjutnya, lebih baik kita berdoa untuk meminta bimbingan Tuhan agar acara kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa pembuka, Firza bisa memimpin doa pembuka. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Mari kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di acara Zoom ini Tuhan. Engkau berkati acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sampai selesai nanti Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan, berkati teman-teman kami yang bertugas pada hari ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Johannes. Ya, terima kasih Tirza sudah mau memimpin doa pembuka pada pagi ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak materi yang akan kita bawakan pada pagi ini? Nah, materi yang akan kita bawakan pagi ini adalah persahabatan. Apa sih persahabatan itu? Persahabatan atau pertemanan adalah perilaku yang saling kerjasama atau mendukung dua atau lebih entitas sosial. Nah, untuk lebih jelasnya penyampaian materi, kita akan dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Aurel. Silakan Aurel, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, makasih Yohanes Septian. Ya, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Aurel Terestianugra. Panggil aja aku Aurel. Aku dari kelas 7C. Nah, apa sih itu persahabatan? Sahabat itu adalah orang yang dekat sama kita, orang yang mengasihi kita juga mengasihi dia, orang yang dimana tempat kita bisa berbagi suka dan duka, orang yang selalu merasakan suka duka yang dialami itu oleh sahabatnya. Nah, sahabat itu kalau mau bersahabat itu gak boleh kayak melihat latar belakang ya. Jadi kalau bersahabat itu harus menerima apa adanya. Dan sahabat itu saling menemani, setia, merasakan pahit manisnya hidup ini bersama. Kayak sahabat yang baik itu memiliki perasaan simpati kepada sahabatnya. Nah, simpati itu maksudnya kayak gimana sih? Simpati itu maksudnya peduli pas saat kita sedang sedih, dia menghibur kita dan memberi saran yang baik pada kita. Saat kita senang, dia menemani kita. Sahabat itu dimana kita bisa bercerita, curhat, dia bisa kita jadikan tempat curhat. Kalau kita lagi senang, kita bisa berbagi kebahagiaan kepada sahabat kita. Saat kita lagi sedih, kita bisa luapkan perasaan kita. Nah, karena sahabat itu kayak bisa jadi kayak saudara kita sendiri gitu loh. Kayak yang dikatakan pada Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menaruh kasih setiap waktu itu kayak nggak kayak cuma mengasihi saat kita baik sama dia. Dia selalu mengasihi kita setiap waktu pokoknya dalam suka dan duka. Nah, sahabat itu dia itu selalu
memberikan saran yang baik sama kita, kepada kita. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat apa yang dipikirkan itu salah, sahabat itu the best lah pokoknya. Sahabat itu bikin kita jadi lebih baik, jadi bikin kita ngehargain diri sendiri, bikin kita percaya diri. Tapi ada hal-hal yang bikin persahabatan itu apa kayak merusak persahabatan. Itu tuh kecemburuan. Satu kecemburuan. Itu sih normal ya, menurut aku normal. Tapi nggak harus banyak-banyak cemburu, soalnya itu bikin kayak gimana ya. Gitu. Terus sinis, egois, negative thinking, menghakimi, yang bikin persahabatan itu rusak. Sama gitu loh. Misalnya ada sifat yang beda sama kita sama sahabat, itu kayak gak semua harus sama. Cukup saling mengerti, saling percaya, sama saling menghargai. Itu yang bikin persahabatan kalian itu makin indah gitu. Dan kalian juga harus sayang sama sahabat kalian. Karena ya kayak yang tadi saya bilang itu, sahabat itu gak tergantikan oleh apapun. Dari sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sharing dong ke kita satu momen apa aja yang bikin bikin hidup kalian wow gitu sama sahabat kalian gitu. Ya, momen yang paling berharga tuh pas temen aku jalan kaki pulangnya, aku nganterin pakai sepeda boncengan berdua. Wah, pasti seneng banget ya jalan kaki berdua naik sepeda. Wah, aku nggak pernah ngelakuin itu sih, cuma kayaknya seneng banget gitu. Yang penting tetap dari aku, jadilah sahabat yang baik buat kalian. Saling mengerti, saling percaya, saling menghargai, itu aja sih. Makasih. Ini aja penjelasan dari aku. Untuk selengkapnya dijelaskan oleh Arjuna. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada Yohanes Septian. Ya, terima kasih Aurel. Untuk materi selanjutnya, biar lebih jelas lagi, kita akan dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Juna. Ya, terima kasih ya, Septian. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Arjuna Wijaya Putra dari kelas 7B. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan Yohanes Septian maupun Aurel, apa arti persahabatan? Sahabat adalah seseorang yang selalu menemani kita di mana kita senang, sedih, maupun susah dan senang. Ya, terima kasih Vito. Nah, dalam persahabatan yang baik, kita harus apa sih? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh satu saja. Satu contoh dalam persahabatan yang baik, kita harus apa? Saling tolong menolong mungkin waktu kesusahan. Ya, terima kasih. Nah, dalam persahabatan yang baik, kita harus pertama saling mendukung, percaya, dan juga jujur. Kedua, mendengar teman. Kita mungkin sering tidak tulus dalam mendengarkan orang lain karena hidup kita sudah dipenuhi berbagai kesibukan. Akan tetapi, teman yang baik menyediakan waktu untuk peduli dengan sahabatnya. Ketiga, jangan menghakimi. Teman atau sahabat yang baik mampu mengakui bahwa setiap orang adalah manusia biasa, termasuk juga teman.
4. Jangan membicarakan teman di belakang. 5. Saling menghargai. Dan keenam, mau saling maaf dan memaafkan. Nah, kita tadi sudah mengetahui apa yang harus ada dalam persahabatan yang baik. Sekarang, sikap yang harus dihindari dalam persahabatan itu apa sih? Yang pertama, tentunya sikap egois. Ketika kamu dipersatukan dengan seseorang atas nama persahabatan, sikap individualis mesti dihilangkan. Kebersamaan dan saling supportlah yang mesti ada dari kedua belah pihak. Acuh tak acuh. Ketiga, keluar perkataan yang menyinggung hati. Ini menyangkut tentang ucapan yang kita keluarkan ketika berbicara kepada teman ataupun sahabat. Kita harus mampu mengolah kata-kata yang kita ucapkan agar tidak menyakiti hati teman. 4. Bercanda secara berlebihan. Nah, dalam Alkitab tentunya ada kisah tentang persahabatan. Ada yang tahu kisah apa itu? Yang Yusuf, siapa itu namanya? Daud dan Yonatan. Nah, betul. Daud dan Yonatan. Kisah itu terdapat dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud merupakan anak Yisai dari Bethlehem, sementara Yonatan merupakan anak dari Raja Saul. Mereka saling mengasihi dan selalu bersama setiap waktu. Ketika mereka pertama kali bertemu, berpadulah jiwa mereka berdua. Mereka saling mengasihi dan selalu bersama. Pada saat Daud pergi berperang, Yonatan memberikan jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang, dan juga panahnya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan perlengkapan perang pemberian sahabatnya. Dari persahabatan tersebut, kita belajar bahwa persahabatan itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Mungkin kadang kita merasa bahwa kita tidak memiliki teman ataupun sahabat. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Tuhan Yesus selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita, baik kita dalam keadaan susah maupun senang. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak memiliki teman atau sahabat, karena Tuhan selalu bersama kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Yohanes Septian. Terima kasih. Ya, terima kasih Arjun untuk materinya. Ada yang mau bertanya nggak tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Atau mungkin Aurel mau bertanya kepada teman-teman? Enggak sih, udah itu aja. Ian, ini ada Pak Angga nih, mungkin bisa memberikan tanggapannya diminta tanggapannya terkait dengan sahabat ini. Ian. Iya, Pak. Iya, halo, selamat pagi anak-anak. Ya nih, Pak Angga. Singkat saja, jadi gini, tentang sahabat ya, tadi sudah dijelaskan sama Aurel, dijelaskan juga sama Arjuna tentang arti sahabat ki sing kepiye to. Ini sing ono yang ada waktu susah dan senang. Itu intinya dari sahabat. Ya, tapi Pak Angga ingin menambahkan yang jangan lupa soal masalah gini. Kalau kita bersahabat, ya kita bersahabat, kita mempunyai sahabat yang paling dasar landasannya itu adalah apa toh? Pak Angga ya ini cuma menambahkan sahabat juga ikhlas. Di itu menurut Pak Angga ikhlas. Itu saja sih dari saya. Begitu.
Ya, terima Itu tambah kasih dari Pak Pak Angga Angga, sudah ya. menambahkan materi. Nah, dari materi yang sudah kita dengarkan tadi, kesimpulannya adalah sahabat adalah seseorang yang selalu ada untuk kita. Dia yang selalu ada saat kita senang ataupun susah. Dia yang tahu tentang baik dan buruknya dari dalam diri kita. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang cepat marah dan jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya jangan sampai kamu mempelajari jalannya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Terima kasih teman-teman untuk acara jagongan weekend kita pagi ini. Untuk menutup acaranya, kita akan berdoa yang akan saya pimpin. Teman-teman, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah memimpin acara jagongan weekend ini pada awal sampai akhir ini ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih kiranya Engkau memberkati kita semua, dan tidak lupa untuk teman-teman kami yang sedang sakit mungkin dan tidak dapat mengikuti Zoom pada kali ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman untuk acara pada jagongan weekend kita pagi